Jadi analisis prospektif ini merupakan langkah akhir dari proses analisis laporan keuangan dan memang harus dilakukan pada saat semua tahapan dalam analisis laporan keuangan selesai. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merefleksikan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Jadi nggak ada lagi tuh kesalahan-kesalahan pencatatan yang tidak terdeteksi pada saat melakukan analisis proyeksi. Biasanya analisis prospektif itu dilakukan atas semua laporan keuangan, baik laporan perubahan atau neraca, laporan laba rugi dan arus kas, laporan posisi kas, laporan posisi kas atau neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Cakupannya ada dua, yaitu untuk memperkirakan jangka panjang dan untuk implementasi saat ini. Memperkirakan kondisi perusahaan jangka panjang seperti apa? Yaitu pertama, menganalisis data masa lalu untuk nanti memperkirakan laporan keuangan di masa depan. Lalu jenis penerapan atau implementasi yang memang membutuhkan analisis prospektif apa? Misalnya perusahaan ingin menjual atau membeli saham. Tentunya perusahaan harus bisa memvaluasi kira-kira kalau saya jual sekarang atau saya beli sekarang, saya akan untung atau tidak. Jika saya melakukan penjualan saham sekarang, tapi dirasa bahwa nilai saham tersebut akan naik dalam waktu dekat, lebih baik saya hold dulu, nanti pada saat nilainya naik, baru saya jual sahamnya. Begitu pula dengan tingkat pembalikan atas laba. Misalnya laba yang sekarang posisinya minus. Nah, posisi minus ini kira-kira kalau saya tetap bagikan dividen, atau mungkin nggak minus ya, tetap perusahaan untung, tapi nilainya tidak terlalu signifikan keuntungannya. Kira-kira ini akan ada kemungkinan kondisi laba berbalik atau tidak. Kalau kira-kira kondisi labanya tidak akan berbalik, maka keputusan untuk membagikan dividen, misalnya kita hold dulu, kita tahan dulu keuntungannya sebagai return earning atau laba ditahan sebelum dibagikan. Nanti kira-kira perusahaan sudah benar-benar surplus dan stabil, baru dibagikan dividen. Oke. Rizky sudah masuk ya? Oke, kalau sudah masuk kita screenshot dulu ya, semuanya aktifkan dulu videonya, kita screenshot dulu. Yang belum kelihatan gambarnya, ada beberapa nih. Oke, saya screenshot halaman pertama ya. Mbak Ayu, videonya bisa dihidupkan? Mohon maaf Bu, ini tadi lagi ada masalah videonya Bu. Ya, sekarang udah hidup. Iya.
Sebelum lanjut lagi, tugas sudah dikumpul semua belum ya? Saya belum cek LMS. Ada yang belum kumpul tugas? Oke, sudah kumpul semua ya. Nanti kita coba bahas juga mengenai tugasnya. Baik. Kita lanjut lagi. Lalu bagaimana sih caranya memproyeksikan laporan keuangan melalui laporan laba rugi? Biasanya proyeksi laporan keuangan yang diawali dengan laba rugi itu dimulai dari penjualan dulu. Teman-teman mulai dari akun penjualan. Gimana caranya, Bu? Dengan cara menggunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Misal sekarang teman-teman pengen tahu nih kira-kira penjualan perusahaan di tahun 2021 berapa? Kan belum ketahuan ya karena belum habis tahunnya. Paling gampang adalah teman-teman lihat kenaikan penjualan dari 2019 ke 2020 atau penurunannya. Berapa persen? Nah, nanti teman-teman bisa memperkirakan di tahun 2021 berapa. Meskipun ini terlalu mudah, biasanya forecasting itu bisa melibatkan 5-6 tahun ke belakang. Nanti 5-6 tahun ke belakang, dilihat rata-ratanya berapa, teman-teman gunakan sebagai cerminan untuk kenaikan di tahun ini. Misalnya seperti itu. Meskipun nanti ada juga rumusnya yang menjelaskan dan bisa digunakan untuk memproyeksikan keuntungan perusahaan. Apa yang bisa digunakan untuk memproyeksi informasi dalam laporan laba rugi? Nah, ini poin yang ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melakukan proyeksi, harus melakukan analisis terperinci dan memperoleh informasi-informasi lain di luar dari laporan keuangan. Jadi jangan cuma mengandalkan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Pada saat melakukan analisis proyeksi, teman-teman juga lihat kira-kira tingkat yang diharapkan dari aktivitas makroekonomi kondisinya seperti apa. Tahun ini nilai suku bunga acuan kira-kira naik atau turun ya? Ada inflasi atau deflasi atau tidak ya? Seperti pada tahun lalu, kalau teman-teman kan kebanyakan saya lihat ambil laporan keuangan 2019-2020 nih, kebanyakan kondisi perusahaan itu mengalami penurunan dari sisi performa. Kenapa? Karena di tahun 2020 ada pandemi, terutama perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan keterlibatan langsung atau kontak langsung dengan para konsumen. Nah, biasanya kondisi keuangannya menurun nih. Nah, dari asumsi-asumsi makroekonomi yang ada, nah teman-teman bisa lihat, bisa refer, lalu digunakan untuk melakukan analisis proyeksi laporan laba rugi. Yang kedua adalah informasi yang bisa digunakan landscape kompetitif. Contohnya kemarin kelompoknya Mas Brian ya bikin paparan tentang perbankan. Ada bank yang merger, beberapa bank merger. Ini teman-teman bisa lihat dari segi landscape kompetisinya. Kalau dulu misalnya pemegang aset utama sebelum merger adalah BRI, sekarang aset bank dengan kepemilikan aset tertinggi itu adalah Mandiri. Kenapa? Karena pasca merger kompetisinya berbeda lagi, mereka sudah jadi satu gitu. Dan aset-aset yang dimiliki dari bank syariah itu kebanyakan dimiliki oleh Mandiri, misalnya seperti itu. Informasi ketiga adalah bauran toko baru dan lama. Jadi kebijakan yang lama dengan kebijakan yang baru, kira-kira kalau misalnya digabungkan akan menghasilkan proyeksi yang seperti apa. Ini contohnya. Misalnya di tahun 2003, kondisi laporan keuangan ada di sisi paling sebelah kanan, 2004 di tengahnya, lalu 2005 setelahnya. Bagaimana sih kondisi di 2006? Ini beberapa salah satu cara, bukan beberapa ya, salah satu cara yang bisa digunakan untuk memproyeksikan laporan laba rugi di tahun 2006. Nah, saya minta tolong sama teman-teman.
Di sini kan sales di tahun 2005 nilainya 46.839 dikalikan 1,1455. Lalu nilai dari cost of goods sold, bukan cost of goods sold berarti, gross profit-nya $52, 204 dikalikan dengan 32,866%. Nah, saya mau tanya ke teman-teman, dari mana sih dapat nilai 1,1455 dan dari mana dapat nilai 52204 dikali 32,866%. Ini tugasnya untuk 5 menit ke depan. Silahkan didiskusikan. Dua ini ya, 1,11455 52204 dikali 32,866%. Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Siapa ini? Dengan Agnes, Bu. Ya, silakan Mbak Agnes. Kalau saya hitung itu pertumbuhannya itu dapat yang sales ya, Bu, itu dapat 1,1 dari 2005 dikurangi dengan 2004, itu selisihnya dibagi dengan tahun 2004 jadi 42, lalu dikali 100%, Bu. Berarti kenaikan ya dari 2004 ke 2005 selisihnya ya, marginnya. Oke, Ya, baik. Terima kasih Mbak Agnes. Untuk gross profit, mau sekalian jawab atau mau teman-teman lain yang jawab? teman-teman lain aja, Bu. Oke, silakan. Kalau nggak jawab, berarti saya yang tembak ya. Saya yang tentuin nih. Mencoba menjawab, Bu. Monggo, siapa ini? Malik saja, Bu. Oh, gimana? Oh, Malik. Yuk. Oke. Untuk yang gross profit, kenapa dikalikan 32,866% itu dari gross profit di tahun 2005, Bu. Gross profit sebesar 15.394 dibagi dengan 46.839 salesnya. Oke. 15.394 dibagi 46,839. Oke. Rasio apa nih yang mencerminkan gross profit dibagi dengan sales? Gross profit margin, Bu. Oke. Kalau 52204 dapat dari mana? Yang lain deh. Makasih ya Mas Malik. Yang datangnya telat tadi. Oh, siapa? Siapa yang mau jawab? Yoga. Oh, monggo Mas Yoga. Silakan. 52204 dari proyeksi sales tahun 2006. Proyeksi sales tahun 2006. Oke. Ya. Jadi ketahuan ya teman-teman caranya seperti itu. Untuk memperhitungkan berdasarkan persentase, teman-teman mulainya dari sales. Nah, untuk yang lainnya jangan lagi langsung dikalikan dengan persentase, tapi dikalikan dengan persentase rasio yang ada. Misalnya, kalau mau lihat gross profit, berarti langsung sales hasil perbandingan yang tadi disampaikan oleh Mbak Agnes dikalikan dengan rasio gross profit margin. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kosong ya, kita lanjut lagi. Aduh.
Kita lanjut. Di sini kelihatan di bagian forecasting step di sebelah kanan. Nah, ini tahapannya. Kalau teman-teman ingin melakukan analisis proyeksi, tahapannya jangan dari total revenue lalu ke COGS, tapi dari total revenue atau dari sales tadi, teman-teman ke gross profit dulu, baru ke COGS. Tahap ketiga. Masuk ke biaya-biaya administrasi yang sifatnya operasional, baru ke biaya depresiasi dan amortisasi, dan selanjutnya. Ini tahapan yang biasa digunakan dalam melakukan analisis proyeksi. Kadang-kadang mahasiswa suka langsung lompat dari sales, lalu ke COGS. COGS-nya murni dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sama seperti membandingkan sales tadi. Nanti hasilnya nggak sesuai, nggak pas dengan proyeksi yang seharusnya, karena tahapannya harusnya revenue dulu, sales dulu, ke gross profit, baru balik ke COGS. Lalu saat kita memproyeksi laporan posisi keuangan, kita juga bisa memperhitungkan turnover ratio. Kita sudah belajar ya di pertemuan ketiga, kita juga sudah ada quiz yang membahas mengenai turnover ratio. Biasanya ada dua akun yang menggunakan turnover ratio, yaitu account receivable turnover dan inventory turnover. Pada saat menghitung proyeksi piutang usaha, teman-teman bisa lihat dari tingkat perputaran piutang usaha. Tingkat perputaran piutang usaha rumusnya apa? Sales per saldo piutang usaha. Nanti untuk menghitung proyeksi piutang usaha ke depan, teman-teman bagikan proyeksi penjualan yang tadi sudah didapat dari hasil menghitung seperti yang Mbak Agnes jelaskan, dibagi dengan tingkat perputaran piutang usaha, baru dapat proyeksi piutang usaha. Kalau untuk lebih jelas, misalnya teman-teman ingin latihan, bisa melakukan latihan, nanti hasilnya bisa dilihat di slide yang ini. Oke. Untuk tahapannya bagaimana kalau kita ingin melakukan proyeksi atas neraca? Nah, tahapannya seperti ini. Mulainya bukan mulai dari cash, tapi mulainya dari receivables dulu. Yang sebelah kanan nih, yang di circle oval. Pertama mulai dulu dari receivables, lalu ke inventory. Receivable dan inventory pakai proyeksi perputaran piutang usaha dan perputaran inventory. Ke other current asset, property plant equipment, accumulated depreciation, net profit plant equipment, other asset, so on and so forth ya. Lanjut. Pada saat memproyeksi laporan arus kas, itu dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan proyeksi laporan posisi keuangan. Makanya kemarin pada saat kita membahas aktivitas arus kas, itu selesaikan dulu nih proyeksi yang ada di laporan laba rugi dan laporan neraca. Nanti dilihat dari sisi sensitivitasnya dengan menggunakan asumsi mana sih yang memiliki dampak terbesar terhadap hasil keuangan, sehingga bisa membantu mengidentifikasi area yang dibutuhkan, area yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau di soal kita lihat net cash flow from operation, yang minggu lalu ditanyakan oleh Mbak Komang nih, kenapa kok poin yang kedua atau ketiga itu tetap dianggap perusahaan sehat, padahal sebenarnya hanya cash flow from operation yang nilainya positif, sedangkan yang lainnya negatif. Karena memang net cash flow from operation itu memegang peranan penting untuk memastikan laju perputaran usaha tetap berjalan secara normal, karena itulah core bisnis perusahaan. Dalam kasus ini, proyeksi arus kas neto dari operasi sebesar 3.294 juta dolar. Nah, sebagian besar digunakan untuk mendanai pengeluaran modal sebesar 3.357 minus net cash flow from investing activity, lalu pengurangan hutang jangka panjang sebesar 504, dan juga pembagian dividen sebesar 276, yang akhirnya mengakumulasikan cash flow from financing activity sebesar 708. Dan akhirnya ada defisit yang tersisa menyebabkan saldo kas sebesar 843. Lalu, ini kan proyeksi ya, hasil dari tadi net income-nya ketahuan dari laporan laba rugi, depreciation and amortization-nya juga ketahuan dari laporan laba rugi, receivable inventories ketahuan dari hasil proyeksi yang ada di neraca, semuanya diakumulasikan baru dapat nih laporan
proyeksi atas laporan arus kas di tahun 2006. Diketahui net cash flow from operation-nya 3.294, net cash flow from investing activities-nya 3.357 minus, cash flow from financing activities-nya 780 minus. Dari situ diambil kesimpulan yang tadi saya sampaikan. Lalu jenis penerapan analisis prospektif biasanya digunakan dalam hal apa saja sih? Nah, biasanya digunakan untuk model penilaian laba residu, laba sisanya tinggal berapa nanti di tahun depan untuk prediksi. Karena kan perusahaan di tahun berjalan punya pilihan nih untuk bagi dividen atau untuk hold retain earning. Nah, perusahaan-perusahaan multinasional sekarang itu memilih untuk menghold labanya dan tidak membagikannya dalam bentuk dividen. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar ya, itu lebih memilih untuk menghold labanya atau menahan labanya dalam bentuk retain earning dan tidak membagikannya dalam bentuk dividen atau pembagian dividennya tidak terlalu signifikan. Kira-kira kenapa? Kan keputusan perusahaan ini udah dapat laba ya, profit perusahaan. Mereka ada pilihan di akhir periode, saya akan bagi dividen atau menahannya ya dalam bentuk retain earning. Kalau dari sisi perpajakan, kira-kira apa sih yang mempengaruhi perusahaan untuk membagikan labanya atau untuk menahan labanya? Saya mau ke Mbak Salsabila Rimadanti ya. Mbak Salsa, menurut Mbak Salsa kenapa? Kalau Mbak Salsa punya perusahaan besar nih, apa ya perusahaan besar sekarang ya. Misalnya Mbak Salsa adalah ownernya Amazon. Perusahaannya anak perusahaannya tersebar di berbagai negara. Terus pada saat akhir periode Mbak Salsa mau bagi laba. Ada laba misalnya keuntungannya 100 juta US dollar. Mbak Salsa mikir nih, kira-kira saya bagiin laba atau saya tahan sebagai retain earning ya? Supaya nanti masuk ke dalam laba berikutnya. Tahun berikutnya kan berarti nanti diakui sebagai accumulated return earning tahun sebelumnya ya. Mbak Salsa, kira-kira menurut Mbak Salsa apa sih yang jadi pertimbangan Mbak Salsa untuk bagi dividen atau untuk mempertahankan labanya? Halo, halo? Iya, Bu. Ya. Mungkin kenapa perusahaan itu nggak lebih pilih menyimpan laba ditahan daripada membagi dividen karena dividen itu nggak bisa dibiayakan itu, Bu, di laporan laba ruginya. Kalau dividen nggak bisa dibiayakan, perusahaan untung dong harusnya. Tapi nanti penghasilan kena pajaknya jadi lebih besar. Oke. Penghasilan kena pajak lebih besar karena dividen tidak dapat dibiayakan. Kalau retain earning bisa dibiayakan. Oke, stop. Nggak apa-apa. Makasih ya Mbak Salsa. Kita lanjut ke sebelahnya. Yang tadi datang terlambat. Mas Rizky. Coba, kalau menurut Mbak Salsa, karena dividen tidak bisa dibiayakan. Makanya perusahaan lebih milih untuk lebih baik nahan labanya aja. Tuh. Kalau menurut Mas Rizky, kira-kira kenapa sih perusahaan
banyak yang memilih untuk menahan labanya ketimbang dibagikan dalam bentuk dividen nih. Kalau teman-teman buka website OJK, kok OJK sih, apa sih, BI ya, OLX ya, website BI Bursa Efek Indonesia, kan itu ada data pembagian dividen ya. Nah, kalau teman-teman cek data pembagian dividen itu per tahun nggak segitu signifikannya. Perusahaan-perusahaan besar bagi dividen juga nggak begitu gede gitu. Nilai dividen per lembar saham itu nggak terlalu signifikan. Nggak sebanding lah dengan keuntungan si perusahaan gitu. Nah, menurut Mas Rizky, kan berarti perusahaan-perusahaan ini menahan dong labanya dalam bentuk return earning. Dia pilih untuk tidak dibagikan dalam bentuk dividen. Menurut Mas Rizky, kenapa? Kalau menurut saya sih ya, Bu, ini mungkin kayak pendapat saya ya, Bu. Ya, Jadi, nggak apa-apa. Kalau salah mau dikoreksi, Bu. Kan kayak perusahaan tuh menahan labanya mungkin karena buat keberlangsungan usahanya juga, Bu. Jadi mereka kayak mencadangkan labanya biar mereka tuh memiliki cadangan apabila ada situasi genting itu, Bu. Jadi mereka meskipun ada situasi genting tetap bisa memberikan dividen kepada siapa shareholder-nya gitu, Bu. Jadi makanya mereka cenderung menyimpan beberapa labanya agar apabila ada situasi yang kayak kurang menguntungkan gitu, mereka tetap bisa mempertahankan pemberian dividennya seperti itu. Oke, iya. Memang kalau perusahaan alasannya seperti itu pasti. Mereka akan bilang bahwa saya butuh cadangan ini untuk keberlangsungan usaha saya di kemudian hari. Karena tahun depan saya mau ekspansi misalnya. Tahun depan kira-kira saya akan ada krisis. Itu alasan perusahaan. Tapi kalau dari sisi perpajakan, coba teman-teman bandingkan. Kalau laba, keuntungan kan pada saat di level badan, entitas badan dikenakan PPh badan ya. Oke, keuntungannya 100 juta. Terutang berarti earning after tax-nya 75 juta ya. Nah, ini kan 75 juta ini jadi pilihan nih. 75 juta mau dibagikan dalam bentuk dividen atau mau ditahan dalam bentuk laba. Kalau perusahaan membagikan dividen, misalnya di Indonesia, ada pajak yang terutang nggak? Dulu ya, sebelum tahun 2020, ada PPh kan atas dividen. Pada saat dividen dibagikan ke orang pribadi nih misalnya, kena PPh atas dividen 10% kan? Tapi kalau perusahaan menahan sendiri sebagai return earning, nggak ada pajak terutang kan? Iya. Ya, itu jadi salah satu pertimbangan kenapa perusahaan lebih memilih untuk menahan labanya. Bahkan ada konsep namanya indefinite deferral, penundaan yang terus-menerus dilakukan oleh MNI. Jadi MNI global nih, misalnya Amazon di kasus tadi, saya punya laba ditahan, saya nggak mau bagiin ke dividen saya. Kenapa? Karena nanti kalau saya bagikan di US misalnya, dia akan kena pajak nih. Lebih baik saya tahan aja labanya. Toh si pemegang saham tetap dapat value dari share itu, apa? Kenaikan aset yang terus-menerus meningkat. Ya kan? Itu namanya indefinite deferral. Jadi pengenaan pajak itu akan mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Apakah akan membagikan labanya dalam bentuk dividen atau akan menahan labanya. Makanya kalau ada di beberapa negara, contoh US, dia punya yang namanya retain earning tax, modelnya gitu ya. Saya lupa nama jelasnya apa. Jadi jika perusahaan menahan labanya, tapi tidak didasari oleh keputusan bisnis yang wajar, akan dikenakan pajak lagi. Misalnya nih, kayak kasus tadi si Amazon, 75 jutanya mau dia tahan, tapi nggak ada alasan, no business reason to keep that profit, maka 75 juta itu akan dikenakan pajak dengan nilai yang sama dengan pada saat dia dibagikan sebagai dividen. Tujuannya apa? Supaya nggak bias. Supaya nggak bias. Jangan-jangan perusahaan ini nggak bagiin dividen karena memang menghindari laba. Sebenarnya labanya diterima sama shareholder dalam bentuk kenaikan value of shares. Kan rugi tuh negaranya. Tuh. Dan makanya juga salah satu pertimbangan kenapa kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Cipta Kerja
Nah, sekarang kalau analisis PPH beda ya. Kalau dulu dividen terutang PPH. Kalau sekarang dividen non objek ya. Nah, salah satu alasan kenapa sih dividen dibebaskan dari PPH, dividen dalam negeri ya, supaya tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan investasi. Jadi nggak bias gitu. Semata-mata karena memang pingin nggak kena pajak atas dividen, tapi niatnya sama aja, yaitu shareholder tetap terima keuntungan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk analisis prospektif, bisa menggunakan model penilaian laba residu. Rumusnya ada di slide. Contoh model penilaian residu ada di bagian bawah. Komponen-komponen yang dihitung adalah komponen waktu, nilai buku pada akhir periode T, lalu laba residu dalam periode tertentu, dan K adalah biaya modal. Nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih jelasnya di bab 1 buku Subramayam. Kalau saya pribadi sih, kalau ngusilin soal, mungkin saya nggak bakal ngusilin soal yang ribet seperti ini ya. Tapi saya nggak tahu, nanti mungkin dosen lain ada yang sudah mengajarkan ini dengan lebih detail. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya kelas lain, siapa tahu ada yang memang membahas soal ini dengan lebih detail. Karena komponen-komponen yang diperlukan untuk melakukan model penilaian laba residu ini memang cukup banyak dan cukup kompleks. Dan tidak semuanya bisa dipenuhi. Kan ada model yang memang bagus, tapi nggak visible untuk digunakan. Nah, ini salah satunya. Nanti pada saat melakukan metode penilaian estimasi, tolong pertimbangkan 6 parameter yang ada di box sebelah kanan bawah, orange. Yang pertama, pertumbuhan penjualan, margin laba neto atau penjualan, perputaran modal kerja neto, penjualan dibagi dengan modal kerja neto, perputaran aset tetap, penjualan dibagi aset tetap, leverage keuangan, aset operasi dibagi dengan ekuitas, dan biaya modal ekuitas. Nanti semua parameter ini akan digunakan dalam melakukan proses penilaian atau valuasi untuk mengestimasi laba neto di masa depan dan nilai buku dari ekuitas pemegang saham. Lalu untuk kepentingan perpajakan, biasanya digunakan untuk apa? Yang pertama, dinamisasi angsuran PPH pasal 25 tahun berjalan. Ini kemarin sudah ada juga ya pembahasannya. Jadi kalau misalnya perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan dirasa bahwa nanti keuntungannya tidak akan sama atau berkurang dari tahun sebelumnya, maka setelah 3 periode, perusahaan bisa mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPH pasal 25 tahun berjalan. Oke. Dan selain itu, dari sisi otoritas perpajakan, kita bisa melakukan dinamisasi angsuran PPH 25 tahun berjalan. Kebalikannya, jadi justru di PMK 215 tahun 2018. Jadi misalnya kita lihat bahwa perusahaan ABC ini kayaknya tahun ini mengalami peningkatan laba usaha. Kita bisa nih membuat analisis sebagai AR, melakukan analisis untuk dinamisasi angsuran PPH 25 tahun berjalan. Biasanya angsuran per bulan 50 juta, nanti diperhitungkan dengan laba-laba kondisi sampai dengan saat dilakukan analisis, lalu nanti diproyeksikan kira-kira sampai akhir tahun jika stabil, tidak ada perubahan yang signifikan, kira-kira kalau dikalikan 12 bulan, lalu nanti dibagi 12 bulan, dibagi 12 lagi, nilai angsuran per bulannya berapa, itu bisa. Jadi justru dinaikin kebalikan dari yang sebelumnya. Lalu analisis prospektif bisa digunakan untuk melakukan analisis atas permohonan pembebasan surat keterangan bebas, PPH pasal 22 impor dan juga PPN impor, karena kan harus diperhitungkan kira-kira akan ada lebih bayar atau enggak. Kalau seandainya memang tidak akan lebih bayar, ya berarti kan permohonan ditolak. Tapi kalau akan lebih bayar, maka permohonan PPH pasal 22 impor, SKB PPH 22 impor dan PPN impor bisa diterima. Yang ketiga, proses analisis atas permohonan pengurangan angsuran PPH pasal 25
Untuk penentuan target penerimaan per wajib pajak per tahun, pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak. Jadi nanti kalau teman-teman setelah penempatan, ada yang penempatan di bagian data dan informasi, nah ini nih jadi kerjaan setiap bulan untuk menentukan kira-kira berapa sih target penerimaan tahun ini. Biasanya kan DJP awal tahun tuh menentukan kira-kira target penerimaan tahun ini berapa yang dikumpulkan dari target penerimaan per kanwil misalnya, proyeksinya nanti dilakukan penyesuaian. Nah, dalam rangka menentukan target penerimaan kan basisnya tahun sebelumnya nih. Dari tahun sebelumnya mempertimbangkan kondisi-kondisi makroekonomi, lalu landscape kompetisi usaha dan sebagainya. Kira-kira berapa target penerimaan tahun ini? Nah, nanti kalau kira-kira bingung, buka lagi slide bagian analisis proyeksi ini. Baik, sudah selesai untuk sekarang. Dari pembelajaran hari ini, apa ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Agnes, Bu. Mohon maaf, kameranya dimatiin soalnya jaringan nggak stabil, Bu. Nggak apa-apa. Tentang receivable turnover, Bu. Tadi kan di slide Ibu kan itu rumusnya kan penjualan dibagi dengan piutang ya, Bu. Nah, tapi itu saya pernah menjumpai rumus itu net credit sales dibagi dengan average AR. Nah, itu tuh kemarin pas analisis tugas itu, Bu, saya juga mencoba kedua rumus itu, tapi hasilnya sangat berbeda sehingga tuh untuk mengetahui berapa waktu mengumpulkan piutang itu juga sangat berbeda, Bu. Satunya itu 53 hari, satunya itu hampir 1 tahun lebih, seperti itu, Bu. Oke, coba saya lihat dulu ya, sebentar. Kalau nggak salah yang benar itu average credit sales deh, Mbak. Mungkin yang slide yang ini belum sempat saya perbaiki tadi, sebentar ya. Yang ini bukan ya? Yang ini bukan, Mbak? Dibagi saldo piutang usaha. Iya, Bu. Nah, yang atas itu penjualan seluruhnya atau hanya penjualan yang kredit ya, Bu? Kalau misalkan penjualan kredit, di bagian laporan mana sih, Bu, penjualan kredit itu biasanya di disclosure? Karena kita lagi ngomongin soal piutang, jadi mau nggak mau memang penjualan yang sifatnya kredit. Kalau misalnya ada datanya. Tapi kalau misalnya penjualan kredit tidak di-disclose, ya pakai rata-rata penjualan yang ada aja. Sorry, penjualan yang ada. Lalu pertanyaan kedua tadi di bagian saldo piutang usaha itu juga ditanyain ya? Tadi yang saya tanyakan yang bagian pembilangnya aja kok, Bu. Yang net credit sales tadi kan sama penjualan. Iya, itu aja. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada data kredit, data penjualan kredit, pakai data penjualan kredit, karena yang kita hitung kan piutang. Kita mau lihat nih rata-ratanya sebenarnya ketertagihannya berapa. Tapi kalau misalnya yang dihitung, kalau misalnya data penjualan kreditnya tidak tersedia, ya pakai data penjualan biasa aja. Kita asumsikan semua penjualan lewat piutang misalnya. Ya. Iya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oke, karena nggak ada, saya coba ini ya.
Saya coba buka ruang konsultasi untuk yang kemarin baru ngerjain analisis laporan keuangan. Ada kesulitan di mana? Aman-aman saja? Bu, izin bertanya. Saya jujur masih bingung sama perbedaan yang penyesuaian laporan keuangan sama red flags itu gimana ya, Bu, maksudnya? Yang mana? Apa yang perlu disesuaikan gitu, kalau ada analisis penyesuaian laporan keuangan? Yang pertemuan sekarang gitu? Yang pertemuan sebelum-sebelumnya. Itu pertemuan keberapa? Berapa? Coba lihat dulu. Pertemuan keberapa yang bikin bingung? Pertemuan berapa Mbak Dinar? Atau teman-teman lain kalau ada yang bantu? Ini Yang mana ya? terkait yang di bagian konsep dasar analisis itu kan. Konsep dasar analisis. Oke. Ada Atau Mbak Dinar bisa share screen kan? Coba di-share screen-nya. Bagian mana yang bingung atau slide mana yang bingung? Biar saya juga ngerti, biar saya juga paham titik kritisnya yang mana. Gak apa-apa, jangan tertekan. Di bawah santai aja Mbak, hitung-hitung kayak diskusi di kelas. Ibu, sambil menunggu Mbak, saya menunggu Dinar, bisa saya tanya Bu. Boleh, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Gimana? Kemarin kan saya menyusun tentang laporan proyeksi kan Bu, bagian laba rugi. Yang saya bingungkan itu kemarin itu, yaitu di saat kapan kita memakai, kalau di bagian depresiasi dan amortisasi kan dibilang ada 6,333% itu, katanya dari most recent experience Bu, pengalaman terkini. Itu dapatnya dari mana Bu? Jadi kemarin yang mana? Di slide hari ini Bu. Slide hari ini yang mana? Iya. Bentar ya, bentar. Di bagian ya. Bagian sorry, ini baterai saya habis, bentar. Slide hari ini bagian laporan proyeksi laba rugi. Laba rugi Bu, halaman 7 Bu, halaman 7. Coba di share screen aja Mas, coba share screen dari situ. Bu. Biar teman-temannya juga terinfo, siapa tahu ada yang sudah dapat jawabannya, bisa langsung diskusi di sini.
Sorry, Bu. Ya, maaf Bu, sebentar. Di sini Bu, di bagian depresiasi dan amortisasi kan ada 6,333%. Kalau di bukunya sendiri, saya baca katanya itu berasal dari the most recent experience, Bu. Pengalamannya. Nah, menurut yang ingin saya tanyakan, Bu, dari mana kita ketahui kalau pengalamannya itu dapat segitu, Bu? Oh, bentar ya, saya buka bukunya dulu ya. Iya, Bu. Sedangkan kan kalau misalkan dipikirkan, mungkin saya rata-rata kan, Bu. Terus, kalaupun rata-rata, saya yang bertanya, bisakah menggunakan dua perkiraan berbeda? Maksudnya itu, kan di sales tadi kan dari pertumbuhan tahun lalu dan pertemuan tahun ini dan tahun lalu. Kalau di sales growth 11,455%. Kalaupun di depresiasi dan amortisasi ini 6,33% rata-rata, bisa tidak menggunakan keduanya. Yang satunya pertumbuhan 1 tahun saja, yang satunya rata-rata beberapa tahun. Kalau mau dipakai kombinasi nanti nggak konsisten ya? Iya, Bu. Berarti 6,33% ini, Bu, kira-kira bagaimana, Bu? Oke, sebentar saya lihat dulu. Biasanya sih pakai perbandingan antara capital expenditure dengan sales ya, Mas Brian. Tapi nanti saya coba hitung dulu ya, nilainya benar atau enggak. Biasanya pakai persentase antara capital expenditure dibagi dengan sales. Sama kayak tadi pas ngitung gross profit margin ya. Berapa gross profitnya dibagi dengan sales tuh. Coba kita hitung sama apa enggak. Kalau enggak berarti saya minta waktu, nanti saya cek ulang. 6,33%. Depreciation di tahun itu berapa? 1,259. Atau kalau ada teman-teman yang lain yang udah ada jawabannya, langsung nimbrung aja ya. Langsung jawab, silakan. Nilai hitung-hitungan saya juga belum pas, Mas. Nanti saya cari tahu dulu ya. Nanti saya kabarin lewat Ari ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, teman-teman lain mungkin ada yang punya pendapat kenapa dia nilainya bisa 6,333%. Biasanya sih ngitungnya pakai capital expenditure dibagi dengan sales. Tapi ini nilainya jauh beda. Berarti mungkin ada pertimbangan lain. Kan ini kan laporan keuangannya nggak lengkap ya, parsial. Mungkin aja di soalnya ada asumsi-asumsi lain yang perlu dibaca dulu. Nggak ada teman-teman lain yang mau kasih masukan? Nggak ada. Mbak Dinar, gimana? Oh ya, Bu, ini terkait tugas kemarin tuh, Bu. Kan analisis akuntansinya itu ada yang penyesuaian laporan keuangan. Nah, itu tuh ya saya lihat tanya-tanya temen tuh ada yang katanya ada yang memperbandingkan kayak common size, tapi ada juga yang bilang cuman perubahan kebijakan PSAK. Nah, sebenarnya penyesuaian dimaksud seperti apa, Bu? Karena waktu saya cari di internet itu penyesuaian laporan keuangan tuh kayak jurnal-jurnal akuntansinya gitu, Bu. Jadi yang dimaksud penyesuaian keuangan tuh kayak gimana?
Oh, penyesuaian laporan keuangan yang ada di format itu, format Iya, tugas benar. gitu Iya, maksudnya. benar. Boleh di-share Mbak coba format itunya, format tugasnya yang saya kasih di Word ya. Oh, saya kirim via chat atau saya share screen mesti? Share screen aja. Oh, saya berarti share tugas saya aja. Kalau saya seperti ini. Bukan format yang saya kasih itu. Panduan tugas itu ya, kalau nggak salah ya. Ada kan yang saya upload? Atau teman-teman lain ada nggak? Ada, Bu. Saya rubah soalnya. Boleh, boleh. Boleh di-share coba. Di bagian ini, Bu. Ini maksud Dinar. Mohon maaf, Bu, suaranya Ibu ke mute. Jadi maksudnya penyesuaian laporan keuangan yang ada di situ itu adalah penyesuaian keuangan dalam rangka teman-teman mau melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman gunakan. Misalnya ini kan pertama kita lihat dari sisi analisis akuntansi ya. Teman-teman evaluasi dulu kebijakan akuntansi utama. Lalu dilihat nih fleksibilitas akuntansinya bagaimana, strategi pelaporan sama red flags-nya. Sudah? Lalu dari tadi analisis yang sudah teman-teman bahas, apakah ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan analisis keuangan? Misalnya kayak di kasus tadi Mbak Agnes tanya soal menghitung perputaran piutang. Ternyata pada saat perusahaan menyajikan laporan keuangan, penjualan kreditnya tidak diketahui. Tapi Mbak Dinar perlu nih untuk melakukan analisis rasio perputaran piutang. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pada saat melakukan analisis penyesuaian laporan keuangan, teman-teman bisa sajikan informasi-informasi yang kira-kira dibutuhkan dalam melakukan analisis keuangan, tapi tidak tersedia dalam laporan keuangannya. Misalnya teman-teman dapetin informasi itu dari yang lain. Nah, teman-teman sesuaikan di situ, lalu lakukan penyesuaian laporan keuangan sesuai dengan informasi terbaru mendapatkan. Misalnya tadi di bagian kredit, di bagian penjualan, ternyata ada penjualan kredit, ada penjualan yang cash. Teman-teman sajikan di situ bagian penjualannya di breakdown, satu bagian cash, satu di bagian satu adalah penjualan kredit, seperti itu.
Jadi dalam rangka analisis keuangan yang teman-teman memang butuh untuk lakukan. Tapi jika penyesuaian laporan keuangan tidak dibutuhkan untuk melakukan analisis, nggak usah disajikan juga nggak apa-apa. Oh, jadi lebih seperti informasi yang tidak lengkap gitu ya, Bu? Informasi yang tidak lengkap atau informasi yang salah saji bisa juga. Misalnya menurut teman-teman ternyata sebenarnya harusnya laporan posisi keuangannya bentuk nilainya nggak segini nih bagian kas. Dia understated. Harusnya kalau kita hitung dari yang lain-lain, nilai kasnya nggak segitu. Misalnya Mbak Dinar habis lihat catatan atas laporan keuangan, ada overstatement di bagian akun tertentu, atau salah klasifikasi. Harusnya klasifikasinya nggak di bagian akun aset lancar misalnya. Ini masuknya aset jangka panjang. Ya Mbak Dinar sajikan saja sesuai dengan menurut Mbak Dinar tuh yang benar gimana. Jadi disesuaikan, tapi dikasih penjelasan. Kenapa sih menurut Mbak Dinar kok aset ini harus diklasifikasikan sebagai aset jangka panjang misalnya? Karena ternyata ini asetnya nilai masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, tapi pembebanan biayanya setiap tahun itu nggak sinkron. Jadi laporan keuangan sesuai dengan hasil analisis Mbak Dinar terhadap pelaporan akuntansi yang ada disajikannya di situ di penyesuaian laporan keuangan. Kalau misalnya memang ada, kalau tidak ada silakan nanti ditulis aja di situ. Kira-kira tidak ada penyesuaian laporan keuangan yang perlu dilakukan karena penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di Indonesia, misalnya gitu. Oh, baik, paham. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Baik, sekarang sudah selesai bagian pertanyaan-pertanyaan. Tidak ada pertanyaan lagi. Utang saya cuma 1 ya ke Mas Brian untuk hitung 6,33% ya. Oke, nanti saya coba pikirin di weekend ini ya. Sekarang kita coba bahas soal persiapan UTS. Kalau mau bahas persiapan UTS, saya kan nggak kasih kisi-kisi ya. Kan nggak boleh juga kasih soal katanya. Karena kalau kasih soal atau ternyata soalnya keluar, terus nanti soalnya dibatalin, kan sia-sia jadinya kan. Nah, jadi supaya saya lebih semangat juga dalam melakukan review, teman-teman hidupin videonya. Oke, jadi nanti pada saat untuk persiapan UTS, pasti teman-teman harus memperhatikan tentang rasio-rasio. Cuma keuntungannya kan sekarang ujiannya open book ya, open book, open laptop, open internet, enak deh pokoknya. Jadi teman-teman sudah bisa buat rangkuman rasio-rasio yang biasa digunakan. Satu, dari analisis dari satu laporan keuangan yang simple, seperti kemarin pada saat kita kuis, kira-kira rasio-rasio yang biasa digunakan untuk mencerminkan laporan keuangan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan itu apa aja. Sudah teman-teman tandai. Lalu jangan lupa, karena kita juga memiliki benchmark yang walaupun sekarang juga sudah tidak terlalu sering digunakan, tapi kita bahas pada saat pertemuan ketiga kemarin, rasio benchmarknya juga diperhatikan. Saya sudah upload semua data-datanya dan informasi aturannya kan di LMS, bisa teman-teman lihat. Yang utama, rasio benchmark yang sesuai adalah pertama, cek tahun yang akan digunakan. Lalu yang kedua, clue industri. Jangan sampai salah. Kalau clue industrinya salah, ya udah semuanya salah. Oke. Lalu teman-teman juga bisa pelajari semua materi yang ada di slide.
Dan karena ada pembahasan soal hutang dengan pihak afiliasi, kayaknya ya, kalau nggak salah di pertemuan 4 atau 5, teman-teman juga pelajari ya. Debt to equity ratio, kira-kira rasio yang biaya bunga yang dibebankan itu sebesar apa sih? Siapa nih? Mas Alvin. Ya, Bu. Ya. Mas Alvin, kalau misalnya berdasarkan aturan perpajakan tuh kita tuh bisa membebankan biaya bunga apa ya? Apakah ada rasio yang digunakan biasanya sebagai referensi? Debt to equity ratio ya, Bu? Berapa perbandingannya? 4:1. Menurut Mas Alvin, perbandingan 4:1 sudah sesuai belum? Kan sebelumnya 3:1 tuh, sekarang 4:1, udah sesuai belum? Sesuai Masnya gimana ya, Bu? Putus-putus ya suara saya ya? Enggak kan? Putus-putus. Coba saya matiin ya videonya ya. Ya udah, kalau misalnya belum jelas maksudnya dipikirin buat ini aja lah, pengantar tidur nih. Kira-kira debt to equity ratio yang diterapkan itu udah sesuai atau belum sih gitu. Coba baca-baca materi yang pernah saya sampaikan. Saya pernah kalau nggak salah kasih materi OECD yang kasih perbandingan bagaimana sih pembebanan biaya bunga di negara-negara lain. Nah, teman-teman tuh bisa bandingin dengan situ, ya. Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau Ibu berbicara mengenai OECD tadi, yang saya tahu, Bu, sebenarnya pendekatan pembatasan beban bunga itu ada dua, Bu. Yang pertama langsung di bagian debt to equity ratio-nya atau di bagian pendekatan laporan posisi keuangan. Yang kedua itu di bagian interest-nya langsung, Bu. Di bagian EBITDA-nya. Jadi itu kalau misalkan di perusahaan di negara-negara OECD lainnya itu biasanya menetapkan 30% dari EBITDA-nya, Bu. Atau batas tertentu dalam jumlah satuan unit euro, Bu. Itu penerapan di sebagian besar negara OECD. Kebetulan saya juga KTT-nya bahas tentang debt to equity ratio, Bu. Jadi saya bisa tampilkan itu sih, Bu. Beberapa negara yang menerapkan debt to equity ratio di layar saya. Dan juga bisa juga tentang... Boleh, silakan kalau mau. Oke, Bu, sebentar, Bu. Ya, silakan. Nggak apa-apa, Mas Brian. Maaf, Bu. Sorry. Oke. Apa sudah kelihatan, Bu, di layar? Sebentar ya, Bu. Kalau saya belum ya. Kalau teman-teman lain udah kelihatan? Belum juga. Sebentar, Bu. Oke. Nggak apa-apa, Mas. Kalau misalnya belum kelihatan, nggak apa-apa. Nanti bisa didiskusikan sama teman-teman yang lain. Ada nih. Apa sekarang sudah kelihatan, Bu? Udah. Oke, siap, Bu. Nah, jadi kalau pendekatan beban bunga itu kan tadi seperti yang saya sampaikan ada dua. Ini pembatasan DER menurut di beberapa negara.
yang masih menerapkan. OECD itu negara-negara sebagian besar negara Eropa, tapi kebanyakan itu sudah mulai menerapkan aturan yang pembatasan beban bunga. Apa sih perbedaan antara pembatasan beban bunga secara langsung di bagian interest, di bagian EBITDA dengan perbedaan di bagian debt to equity ratio? Nah, perbedaannya itu kalau misalkan di bagian EBITDA itu sendiri langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi perusahaan. Jadi langsung fair dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di tahun tertentu. Sedangkan kalau misalkan debt to equity ratio itu sifatnya lebih luas. Artinya apa? Artinya bisa saja perusahaan berutang besar, tetapi di tahun yang bersangkutan tidak ada aktivitas ekonomi yang dilakukan. Jadi OECD itu merumuskan bahwa lebih baik itu atau lebih prefer untuk menggunakan pembatasan beban bunga yang secara langsung di bagian EBITDA, Bu. Ini batasan beban bunga di beberapa negara yang menggunakan DER. Tetapi untuk yang OECD sendiri cenderung ingin menerapkan yang bagian tadi, Bu, yang membatasi di EBITDA langsung. Besarnya 30%. Oke, bagus nih KTTA-nya. Sudah memikirkan hal-hal yang ribet. Makasih ya Mas Brian. Iya, Bu. Jadi teman-teman juga bisa coba bahas baca-baca referensi mengenai tin cap rule, tin capitalization rule. Nah, karena kan nanti teman-teman kalau misalnya penempatan belum tentu penempatannya langsung di KPP kerja teknis. Siapa tahu teman-teman nanti penempatan di kantor pusat, di PP1, PP2 atau di PI, nanti kan mau nggak mau bikin kebijakan tuh, kerjanya sehari-hari adalah bikin aturan. Kalau bikin aturan berarti teman-teman harus banyak baca dan harus banyak pengetahuan. Nah, jadi memang benar, tapi Mas Brian nanti coba dilihat bagian Australia, setahu saya DER-nya tuh 1:1,5 tuh ya. Itu kan tadi masuk 3:1, coba dicek lagi ya. Oh iya, Bu. Jadi ada yang pakai debt to equity ratio, perbandingan antara hutang dengan ekuitas, ada juga yang pakai earning stripping rules, ESR. Di materi yang di pertemuan berapa saya udah upload materi, ada bacaan dari OECD, itu ada sedikit note saya tulis juga, kalau teman-teman tertarik untuk baca silakan, nggak banyak, nggak semuanya harus dibaca, nanti ada halaman tertentu yang sudah saya poin, teman-teman bisa baca di bagian situ. Kalau earning stripping rules, benar kata Mas Brian tadi, memang langsung membandingkan antara biaya bunga dibandingkan dengan EBITDA, earning before interest, tax, dividend, semuanya, depreciation and amortization, sorry. Jadi, yang dicek adalah perbandingan langsung berapa sih biaya bunga yang bisa dibebankan jika dibandingkan dengan laporan, dibandingkan dengan laba akhir, laba bersih, super bersih. Tapi sebelum interest, tax, depreciation and amortization. Nanti jika nilainya ternyata di atas persentase yang disyaratkan, sisa lebih tadi tidak boleh dibebankan. Misalnya EBITDA-nya 100, lalu rasio yang boleh dibebankan itu 30%. Berarti biaya bunga yang boleh dibebankan adalah maksimal 30%. Lalu bagaimana jika nge-freeze ya? Suara saya kedengaran jelas atau enggak ya? Atau putus-putus? Kedengaran. Oke. Tapi jika misalnya biaya bunga perusahaan saya itu 40, jadi di atas 30%, ya yang bisa dibebankan hanya 30 saja. Apa keuntungan dari menerapkan earning stripping rules ini? Keuntungannya adalah, benar kata Mas Ari tadi, dia lebih fair dalam mencerminkan kondisi ekonomi. Kalau keuntungan perusahaan pada waktu itu meningkat, ya berarti biaya bunga yang bisa dibebankan juga naik. Berbeda dengan debt to equity ratio. Kalau debt to equity ratio, karena yang dicerminkan adalah ekuitas, jadi hutang dibandingkan dengan ekuitas, maka tidak serta-merta mencerminkan laba perusahaan, sehingga dianggap tidak fair. Perusahaan yang ekuitasnya tinggi belum tentu memiliki laba yang tinggi. Padahal
cerminan kinerja perusahaan secara umum kan dilihat dari laba ya. Oke. Itu keuntungan pakai earning stripping rules. Dan lebih mudah, karena nggak usah lagi ngitung perbandingan kayak kita. Kita ngitungnya kan berarti 2 kali tuh. Kita hitung hutangnya dulu, setelah hitung hutangnya sesuai, baru kita hitung pembebanan biaya bunga, jadi 2 tahap. Tapi di sisi lain, earning stripping rules juga ada kelemahan. Apa kelemahannya? Dia terlalu cyclical. Cyclical itu ya kalau kondisi ekonomi perusahaan, kondisi makroekonomi lagi bagus, semuanya akan bagus. Kalau misalnya kondisi ekonomi perusahaan, ekonomi negara itu misalnya lagi jelek, ya berarti biaya bunga yang dibebankan juga lebih berkurang. Jadi ini akan sangat tidak pasti jika perusahaan berada di negara-negara yang kondisi ekonominya tidak stabil atau negara-negara berkembang. Cenderung nggak stabil kan berarti, aduh kira-kira perusahaan saya bisa membebankan biaya bunga berapa ya tahun ini? Kalau pas lagi pandemi COVID gini misalnya, otomatis biaya bunga yang bisa saya bebankan, perusahaan saya bebankan kan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Gimana kalau kondisi ekonomi di negara tersebut memang fluktuatif, nggak pasti, kadang naik, kadang turun, asumsi makroekonominya juga berubah-berubah, otomatis pembebanan biaya bunga kan jadi lebih tidak pasti kan? Jadi earning stripping rule dianggap tidak konsisten atau tidak stabil dalam mencerminkan pembebanan biaya bunga di negara-negara yang ekonominya memang fluktuatif. Dan satu lagi, kalau di kita nih, perhitungan debt to equity ratio, kalau beban bunganya tidak dapat dibebankan, kan kita langsung hitung sebagai dividen ya, dividen terselubung namanya. Ya kan? Nah, jadi bisa langsung dikenakan pajak atas selisihnya. Kalau di interest langsung dikena, jadi taxable object. Kalau di earning stripping rules, berarti selisih tadi tidak akan dipajaki, tapi cuma tidak bisa dibebankan. Beda ya? Beda kan? Jadi dia non-deductible aja, bukan non-taxable. Keuntungan, kerugiannya apa? Ya berarti otoritas pajak harus hitung ulang lagi laporan keuangannya, kerjanya 2 kali. Berarti hitung laba kena pajak akhirnya, berapa sih sebenarnya yang bisa dibiayakan. Kalau sekarang cenderung lebih mudah, ya udah selisihnya kita hitung aja sebagai dividen, kita kenakan pajak gitu. Jadi ini win-win. Menurut teman-teman mana yang lebih bagus, bisa jadi pertimbangan, kira-kira mana yang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia. Itu debt to equity ratio, karena kita kemarin juga belum sempat bahas terlalu dalam soal hutang ini. Nanti teman-teman bisa buat pelajaran juga di kedepannya. Lalu nanti bisa juga teman-teman pelajari soal, nih kebetulan kemarin soal revaluasi aktiva tetap, kenapa banyak sekali yang salah ya? Coba saya share screen. Ini ada data jawaban teman-teman per soal. Jadi saya bisa lihat nih soal mana nih yang paling banyak melesetnya. Nah,
Coba kita lihat ya, nanti dari situ kita akan bahas. Kelihatan ya, kemarin ada pilihan ganda nih, soal nomor 1, yang rate-nya paling rendah itu adalah soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 5, dan soal nomor 8. Jadi nanti 4 soal ini kita akan coba bahas ya. Kita mulai dari soal nomor 8 dulu. 1, 2, 4, 8. Kelihatan ya di layar ya. Oke, soal nomor 8. Berhubung ini adalah perusahaannya Mas Toro, coba Mas Toro bacain buat teman-temannya. Oh ya, Bu. Sejak 1 Januari 2015, PT Toro memiliki aset bangunan dengan harga perolehan 800 juta rupiah. PT Toro mengajukan permohonan revaluasi aset pada tahun 2019 dan baru disetujui pada tahun 2020. Berdasarkan hasil revaluasi per 31 Desember 2019, nilai wajar bangunan tersebut sebesar 1 miliar rupiah. Berapakah PPh pasal 19 yang terutang? Oke, berhubung jawabanmu benar nggak, Toro? Benar, Bu. Nah, iyalah yang punya perusahaan masa salah. Coba bantu teman-temannya masih ada yang salah nih hitungnya. Berarti untuk menghitung gimana caranya? Disusutkan terlebih dahulu, Bu. Oke, kita harus tahu nilai sisa buku fiskal ya. Iya, Bu. Nilai sisa buku fiskal, cara ngitungnya gimana? Nilai harga perolehan dikurangi residu dibagi masa aset. Penyusutan lah ya. Iya, Oke, ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu dulu penyusutannya berapa. Penyusutan dari tahun berapa? 2015 sampai dengan 2019. Iya. Berapa? 200 juta. 200 juta. Dapatnya 200 juta dari mana? 800 dibagi 20 tahun dikali dengan 5. Kalau nggak salah. 20 tahun dari mana? Masa aset bangunan permanen. Oke, masa aset bangunan pasal 11 ya. Iya, Bu. Dapatnya 200 juta. Berarti nilai sisa buku fiskalnya berapa? 600 juta, Bu. Oke. Sekarang untuk ngitung PPh pasal 19, tarifnya berapa? 10% dikali nilai revaluasi dikurangi dengan ini nilai sisa buku fiskal. Nilai revaluasinya berapa? 1 miliar dikurangi dengan 600 juta. Nah, dapatlah 400 juta ya, dikali 10%, berapa jawabannya? 40 juta, Bu. Oke, udah jelas ya, teman-teman yang lain juga bisa lihat ya. Jadi nanti walaupun soalnya kelihatannya pendek begini, jangan sampai lupa untuk ngitung nilai sisa buku fiskal. Nilai sisa buku fiskalnya taunya dari mana? Kan udah given. Kalau bangunan 20 tahun, langsung aja dihitung tanpa harus dikasih tahu bahwa kita harus hitung penyusutannya.
Oke, 1, 2, 5, 9. Nomor 5. Oke. Mbak Salsa atau Mbak Ayu udah. Mbak Salsa. Berhubung ini perusahaannya Mbak Salsa, tolong dibacakan salsa yang mana saja terserah. Mbak Salsa mau coba bantu saya bacakan soalnya? Kelihatan Mbak Salsa? Kamu lagi di mana, Salsa? Salsa Grandis kayaknya terkendala ini, Bu, suaranya, Bu. Yang lain aja, nggak apa-apa. Kan masih banyak salsa yang lain, ayo. Kalau di film Law School itu ada Kang Sol A, ada Kang Sol B. Nanti di sini ada salsa A, ada salsa B, ada salsa C. Ya, siapa aja? Mbak Salsabila Ramadanti, nomor 23. Ayo bantu saya. Ya, Bu. Nomor 5, PT Salsa pengusaha kena pajak menyewakan bangunan ruko kepada CV Ayu sebesar 50 juta rupiah dibayar di muka untuk masa sewa 5 tahun. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak tepat dalam mencerminkan perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut? Jawabnya C. CV Ayu dapat membebankan sewa dibayar di muka tersebut sekaligus di awal periode sewa. Jawabanmu untuk nomor ini benar nggak, Salsa? Kayaknya benar, Bu. Ya, benar. Saya lihat benar kok, nomor 5. Ya, kalau ada pertanyaan, karena kan nanti ada pilihan ganda ya, pilihan ganda benar atau salah gitu. Teman-teman jangan lupa dibaca satu persatu, pelan-pelan aja gitu. Karena kadang-kadang soal yang mana yang tidak tepat atau bukan perlakuan perpajakan yang sesuai misalnya, itu justru lebih tricky dibandingkan dengan soal jawab esai biasa
Jadi harus diperhatikan benar-benar. Yang pertama, Salsa dapat mengakui penghasilan sewa bangunan tersebut sekaligus di awal periode sewa. Jelas nggak bisa ya? Oke. Yang kedua, Salsa wajib menerbitkan faktur pajak PPN 10% atas transaksi sewa bangunan tersebut. Oke. Itu benar ya, berarti tepat dalam mencerminkan perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut. Kalau yang pertama tadi bisa mengakui penghasilan sewa bangunan di awal periode, beda sama biaya. Kalau yang C itu tidak tepat karena biaya tidak bisa dibebankan sekaligus. Contoh yang waktu itu saya kasih adalah waktu Mbak Ayu sewa rumah sama Mas Alvin. Nah, itu bisa nggak biaya sewanya dibebankan sekaligus untuk 5 tahun? Nggak bisa. Karena pertanyaannya adalah tidak tepat dalam mencerminkan perlakuan perpajakan, maka jawaban yang benar adalah C. Lalu kita ke nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 sebenarnya mudah. Ukuran hasil perusahaan dari aktivitas operasi, jelas laba operasi. Nomor 2, pendapatan diakui apabila pendapatan telah terjadi atau dapat direalisasi, realize atau realizable, dan earned. Benar. Kemarin kita sudah bahas ini. Pengakuan pendapatan digunakan sebagai metode yang mencerminkan realita ekonomi secara layak. Benar. Pengakuan pendapatan diakui jika manfaat ekonomi masa depan dipastikan secara andal mengalir ke entitas. Benar. Pengakuan pendapatan mengakibatkan kenaikan ekuitas di luar kontribusi modal. Semua benar ya? Oke. Soal nomor 3, kriteria mana yang paling tepat untuk mengindikasikan bahwa penjualan suatu barang dapat diakui? Kemarin sudah ada contohnya, penjual tidak lagi mengelola barang yang diserahkan secara efektif. Nomor 4, nomor 4 kan kondisinya aktivitas operasinya plus, yang lainnya investasi dan pendanaan minus-minus. Nah, berarti kan bisa dilihat di tabel yang kemarin ditanyakan oleh Mbak Komang. Operasinya plus, yang lainnya minus-minus, berarti apa indikasinya? Perusahaan tetap melakukan pinjaman dan penjualan investasi, meskipun harus kas operasinya minus. Nomor 6, metode penilaian persediaan yang diakui secara perpajakan, FIFO dan rata-rata. Sudah jelas ya. Nomor 7, Bu, maaf, Bu. Jenis biaya yang... Screen-nya ya. freeze. Oh, oke. Udah ya? Oh, udah. Terima kasih. Oke. Ya. Nomor 7, berdasarkan aturan pajak penghasilan, manakah dari jenis biaya berikut yang tidak dapat dikapitalisasi? Biaya gaji rutin pegawai sebelum operasi komersial. Nomor 8 kita sudah bahas. Lalu persyaratan untuk melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan. Untuk tahu mengenai penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan, mesti buka aturan apa nih? Ada yang mau jawab? Ada yang mau bantu saya? Kalau aturan perpajakan mengenai revaluasi aset tetap itu bisa dilihat di mana ya? Izin menjawab, Bu. Monggo. Ada di PMK 191 tahun 2015. PMK 191 2015. Coba saya lihat dulu ya.
Jadi untuk PMK 191 2015 itu khusus, Mas Malik, perlakuan yang memang dikasih di tahun 2015 dan 2016 saja. Waktu itu memang lagi ada fasilitas tarif pajak PPh final yang lebih rendah untuk revaluasi aktiva tetap. Biasanya kan tarif revaluasi aktiva tetap itu berapa? 10% kan? Tadi udah dijelasin sama Mas Toro ya. Nah, kalau di PMK 191 2015, dia atur tarif yang lebih rendah, 3%, 4%, 6%, tapi hanya untuk tahun pajak 2015 dan 2016 saja. Nanti, kalau teman-teman dapat soalnya tahun 2015-2016, berarti referensinya di PMK 191 tahun 2015, benar ya? Tapi, kalau nanti pertanyaannya secara umum, termasuk yang berlaku sekarang, berarti teman-teman jangan lupa cek PMK 79. Sudah saya upload di LMS PMK 79 tahun 2008 di bagian pertemuan 5, nanti bisa di-download ya. Nanti teman-teman bisa pelajari persyaratan, kriteria aktiva, lalu pengenaan PPh final, ada di PMK 79 tahun 2008. Oke, kita lanjut lagi. Nanti di situ ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang benar di sini adalah mengajukan permohonan kepada DJP. Kalau yang B, kenapa B salah? Karena harusnya memenuhi kewajiban perpajakan sampai dengan 1 masa pajak sebelum dilakukannya revaluasi. Yang C, kenapa yang C salah? Karena kalau perusahaan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USD, justru tidak boleh melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan ketentuan di PMK 79. Yang D kenapa salah? Karena revaluasi aktiva tetap itu hanya dapat dilakukan untuk perpajakan hanya dapat dilakukan atas aktiva tetap berwujud yang berada di Indonesia. Kenapa? Karena akan dilakukan penilaian. Kalau asetnya ada di luar Indonesia susah nanti ngelakuin penilaiannya. Standarnya juga beda. Nomor 10, berikut yang bukan merupakan contoh pinjaman jangka pendek adalah post retirement benefits ya, manfaat pensiun. Manfaat pensiun itu jangka panjang. Oke. Lalu yang nomor 11, kriteria finance list berdasarkan ketentuan perpajakan. Kalau mau lihat ketentuan finance list, kira-kira refernya ke aturan apa ya? Ada yang bisa bantu saya? Kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Lihatnya di KMK berapa? Coba lihat LMS-nya pertemuan 4. KMK 1169, Bu. Ya, 1169 tahun 1991. Sudah jadul sekali memang peraturannya. Tapi masih saja digunakan. Lanjut. Nah, ini oke. Tadi ini rasio debt to equity ratio sudah tahu ya, 4:1. 13, Finky, transaksi antara Finky dan Alvin. Silakan Mbak Natasha Finky, bantu saya bacakan pertanyaannya. Baik, Bu. Nomor 13, Finky Ltd, sebuah perusahaan yang berdomisili di Singapura, menjual produk kecantikan di Indonesia melalui PT Alvin yang berdomisili di Indonesia. Dalam laporan keuangan terakhir, dua entitas mengklaim bahwa peran PT Alvin hanya sebatas sebagai agen. Nah, bila dari data ini, berdasarkan tabel pembagian fungsi dan risiko di atas, apakah benar jika PT Alvin bukan merupakan prinsipal? Jelaskan pendapat saudara, bla 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 bla, dan buatlah asumsi yang diperlukan. Baik, kan cara saya menilai jawaban kuis esai biasanya saya bagi dalam beberapa komponen.
kalau dalam komponen jawaban teman-teman mencakup keyword yang saya rencanakan sebelumnya sudah ada dalam jawaban, berarti masuk. Kan poin untuk soal nomor 13 ini 15 poin. Kalau teman-teman memenuhi kriteria 3 ini, maka masuk. Jadi kalau teman-teman tulis teori panjang-panjang, tapi nggak masuk ke pembahasan yang dimaksud, nilainya tetap akan kurang. Lalu apa saja poin-poin yang biasanya digunakan dalam membandingkan kriteria prinsipal dan agen? Memang benar, ada kriteria-kriteria yang disebutkan dalam slide. Tapi teman-teman harus bisa menggunakan kriteria tersebut ke dalam soal. Kalau di sini komponen utamanya adalah pertanyaan saya kan, apakah benar jika Alvin itu merupakan agen atau bukan prinsipal? Poin pertama, teman-teman akan dapat 5 poin jika teman-teman menjawab PT Alvin adalah agen atau bukan prinsipal. Udah dapat 5 poin tuh. Lalu poin kedua, 5 poin kedua, teman-teman dapatkan jika teman-teman menjelaskan apa saja fungsi dan risiko yang dipegang oleh PT Alvin. PT Alvin, bukan PT Alvin ini. PT Vinci, oke. Fungsi dan risiko utama dipegang oleh Vinci Ltd. Apa saja? Penjualan, penentuan harga, dan risiko pelanggan. Jadi kalau teman-teman nanti menjelaskan bedanya fungsi yang dipegang oleh PT Alvin dan juga Vinci Ltd, teman-teman dapat 5 poin tambahan. 5 poin penutupnya teman-teman dapatkan jika teman-teman sudah bisa membandingkan antara keduanya. Kan dua-duanya sama-sama pegang fungsi dan risiko nih. Kenapa fungsi dan risiko si Vinci dianggap lebih mencerminkan kriteria prinsipal dibandingkan dengan kriteria agen? Jawabannya adalah karena PT Alvin tidak menanggung dampak, manfaat, dan risiko signifikan terkait penjualan barang dan jasa. Kata-kata signifikan atau utama atau lebih tinggi itu penting dalam menjawab soal agen versus prinsipal. Karena kan teman-teman mau membandingkan nih, semuanya sama-sama pegang fungsi, tapi kenapa fungsi ini dianggap lebih penting atau lebih signifikan dalam melakukan usaha? Jadi teman-teman lihat, dalam melakukan transaksi penjualan produk kecantikan, fungsi-fungsi yang lebih utama dibandingkan lainnya adalah fungsi penjualan, fungsi penentuan harga, dan risiko kredit pelanggan misalnya. Kalau nggak ada barang yang dijual, nggak ada bisnis dong. Tapi kalau misalnya dia nggak pegang fungsi pengiriman, dia bisa hire orang lain untuk mengirimkan barang. Jadi, apa saja sih fungsi-fungsi yang memang harus dipegang oleh si prinsipal supaya bisnis itu jalan? Dan nggak bisa diserahkan oleh pihak lain. Atau jika diserahkan kepada pihak lain, si prinsipal masih memegang risikonya. Dia masih mengendalikan risiko tersebut. Nah, itu yang penting ya, teman-teman. Proses terakhir adalah membandingkan antara keduanya. Nimbang-nimbang nih beratnya. Dampak, manfaat, dan risiko signifikan lebih ada di mana. Kalau misalnya saya ganti ininya, misalnya di sini minus, lalu risiko kredit pelanggannya ada di PT Alvin. Kan beda lagi tuh ya pembahasannya. Oke, mengapa fungsi penjualan dan penentuan harga lebih utama dalam menentukan apakah suatu entitas prinsipal dibandingkan dengan fungsi risiko kredit pelanggan? Nah, sesuai kriteria yang ada di slide masuk tuh. Alvin masuk kriteria risiko kredit pelanggan. Tapi kalau dibandingkan dengan dua fungsi penting lainnya, dua fungsi utama dipegang oleh PT Vinci, sedangkan PT Alvin hanya memegang satu fungsi utama. Kalau kondisinya gini, gimana Bu jawabnya? Ya, kalau kondisinya seperti ini, teman-teman timbang-timbang. Fungsi utama paling banyak dipegang oleh siapa? Pihak mana yang memegang manfaat dan risiko signifikan? Lalu Alvin, Bu, kalau kondisinya begini, apakah tetap akan dianggap sebagai agen? Bisa tetap dianggap sebagai agen, tapi dalam penentuan labanya harus tetap memperhitungkan risiko kredit pelanggan yang dipegang oleh PT Alvin. Kalau ada pertanyaan yang sifatnya membingungkan seperti itu, teman-teman tetap tentukan salah satu prinsipalnya siapa,
Setelah itu fungsi agennya nanti teman-teman kasih keterangan. PT Alvin memegang peranan sebagai agen, tapi tetap harus mempertimbangkan fungsi dan risiko utama yang dia pegang, yaitu risiko kredit pelanggan dalam menentukan laba perusahaan PT Alvin. Ada pertanyaan? Cukup? Baik. Ke soal berikutnya. Ini mah nggak usah dibahas ya. Ini mah udah bisa nih. Oke. Ini kan cuma analisis laporan arus kas aja, plus minus. Nanti saya share ya. Saya coba share di chat, nggak bisa-bisa. Oke, teman-teman nanti juga bahas, jangan lupa ini ya, analisis aset ya. Aset itu aktivitas operasi, analisis aktivitas operasi. Oh, sorry, aktivitas investasi. Dalam melakukan analisis aset berwujud, baik aset tetap dan sumber daya alam, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Ada yang mau bantu saya jawab? Saya mau minta tolong mahasiswa yang kemarin pas jawab esai pakai emoticon. Bukan karena salah kode, bukan, tapi sengaja ngasih emoticon apa? Ada apa sih? Lambang kasih loop gini, terus kasih wing. Nah, Mas Regan, orang esai kok ngasih emoticon, gimana sih Gan? Bu, saya nggak ada ngasih emot loh, Bu. Hah? Nggak ada, Bu. Seingat saya. Coba Gan, Regan, tadi apa? Saya mau nanya, kalau kamu nih nganalisis laporan keuangan bagian aset tetap, ini udah saya kasih poin, udah saya kasih bocoran jawaban buat jawab pertanyaan saya. Kalau kamu nganalisis aset tetap, apa saja yang harus kamu perhatikan? Ini, Bu. Penyusutannya, Bu. Terus kayak adanya reklasifikasi, terus harus disesuaikan juga, misalnya Nggak kedengeran kalau kan suaramu kan, kayak gremet-gremet, digedein suaranya. Jadi pertama yang dasar penyusutannya, Bu. Supaya kita bisa tahu kan nilai-nilai aset tetapnya itu di tahun terakhir itu berapa, terus reklasifikasi itu, Bu. Kalau ada penurunan nilai gitu kan, habis itu ini, Bu, bisa disesuaikan antara dari jumlah aset tetap yang ada sama di pendapatan lainnya, Bu. Bisa tentukan. Misalkan suka ada tuh tiba-tiba aset tetapnya kok kayak hilang gitu, tiba-tiba harganya 0 gitu kan, Bu. Tapi di pendapatan lainnya mengenai penjualan aset tetap tuh nggak dicantumkan di situ, Bu. Mungkin itu. Jadi asetnya hilang, kayak lagi nge-ghosting gitu. Gimana sih, Gan? Iya, Bu, semacam itu. Maksudnya nggak sesuai antara nilai asetnya yang berkurang dengan penjualannya itu, Bu. Terus sementara di laporannya itu kan kayak nggak dikasih tahu ini tuh antara ada reklasifikasi atau penjualan gitu, Bu. Supaya kejelasannya gitu, Bu. Nanti kalau jawab pertanyaan,
Dibikin terstruktur ya, biar yang Oh, ngoreksi iya. gampang. Coba Baik, Bu. diulangin lagi, Gan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menganalisis aset tetap? Satu, Nilai akhir, Bu. nilai akhir. Kenapa nilai akhirnya? Kenapa nilai akhir? Supaya itu sih, Bu, ya bisa menilai jumlah asetnya, Bu. Penyusutannya Nilai gitu. akhir dibandingkan dengan apa? Halo, Bu. Tes. Iya, udah benar kok, Gan. Lanjutin aja. Iya, tadi kan nilai akhir, Bu. Terus lanjut ke Nilai akhir aset tetap. Contohnya apa aja? ya, misalnya, Bu, aset bangunan. Bangunan, properti, Ya. pabrik, mesin. Nah, itu Oke. dia disesuaikan masa manfaatnya, Bu. Harus sesuaikan kan. Gimana? Masa manfaatnya disesuaikan supaya bisa menghitung penyusutan. Oke, mengecek masa manfaat dalam memverifikasi nilai penyusutan atau depresi. Oke, betul. Iya, 2. Bu. Nomor 3. Nomor 3, penyesuaian ke ini, Bu, antara apa? Pengurangan aset tetap, jumlah aset tetap sama bisa kita lihat ke pendapatan lainnya, Bu, gitu. Ini menurut saya, Bu. Iya ya, nggak apa-apa. Iya. Meng- Kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa, bagus kok. Jadi Ya, mengecek makasih, Bu. penurunan nilai, saya paham. Menganalisis penurunan nilainya ya, itu kan maksudnya Iya, Bu. penurunan atau penambahan nilai dibandingkan dengan pendapatan lainnya atau kerugian lainnya, gitu ya? Iya, benar, Bu. Ya, oke. Jadi benar tadi yang sudah disampaikan Regan. Pertama, diklasifikasi dulu aset tetapnya sudah sesuai atau belum, dinilai properti, pabrik, peralatannya. Kalau ada sumber daya alam dinilai dulu. Lalu analisis tuh penyusutan dan depresinya. Untuk menganalisis penyusutan depresi, apa saja yang harus diperhatikan? 1, masa manfaat. 2, metode yang digunakan. Lalu yang terakhir, apalagi yang bisa diperhatikan saat menganalisis aset tetap? Teman-teman analisis penurunan nilainya. Oke, masalah-masalah apa saja yang bisa muncul pada saat penurunan nilai, lalu evaluasi yang biasa dilakukan apa? Identifikasi dulu tuh kelompok asetnya. Persentase yang dihapuskan berapa? Lalu jumlah yang dihapuskan sesuai nggak dengan kelompok asetnya? Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada tambahan-tambahan lain, silakan nanti teman-teman tambahin. Saya rasa cukup pembahasan UTS-nya. Ada pertanyaan lagi? Ibu mau tanya untuk soal-soal kuis yang kemarin nanti di-share juga nggak, Bu? Di-share nggak ya? Share, Bu. Ya, nanti saya share deh. Saya share bentar ya. Saya coba share di chat nih tadi. Hari ini nggak masuk 2. Makasih, Bu. Ya. Oke, nanti saya share ke Mas Ari aja ya. Jadi mintanya ke Mas Ari. Teman-teman belajar jangan cuma terbatas dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi semua bahan yang memang ada dan belum tersampaikan, teman-teman bahas aja, dibaca. Karena kan soalnya juga open book, jadi nggak begitu sulit kalau teman-teman mau refer dari apa yang sudah dibahas.
Lalu oke, ada lagi? Nggak ada ya? Udah cukup teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya selama semester pertama di kelas analisis laporan keuangan dan SPT. Semoga banyak ilmu dan informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Sampai ketemu lagi nanti di semester. Udah selesai ya? Belum ya? Masih ada lagi habis UTS ya? Masih, Bu. Oke, sampai ketemu nanti habis UTS. Saya kira udah selesai. Sampai ketemu lagi habis UTS. Semoga nilai UTS-nya baik. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan terlalu stres menghadapi UTS. Belajar have a balanced life. Hidup itu harus seimbang. Jangan lupa istirahat, ya. Karena semua yang teman-teman lakukan tidak akan berguna kalau sakit. Jadi jaga kesehatan. Semoga nanti UTS-nya berhasil. Kalau saya lihat dari nilainya, mudah-mudahan bagus-bagus semua. Tapi nanti jika nilainya ada yang tidak bagus, saya nilai apa adanya ya. Jadi kalau misalnya nilai teman-teman bagus, ya saya nilai bagus. Kalau ada nilai teman-teman yang memang nggak bagus, ya apa-apa daya. Saya bukan ini saya gitu loh. Memang sudah banyak yang ditawarkan. Kalau teman-teman tadi lihat di bagian nilai kuis kan ada rata-rata sama ada nilai final. Saya ambil nilai final juga nilai yang paling bagus dari teman-teman supaya untuk bantu teman-teman. Tapi di luar dari itu saya nggak bisa bantu UTS. Jadi silakan persiapkan materi yang ada lalu belajarlah. Ya, semampunya. Kalau kira-kira sakit, ya dari awal sudah ada langkah pencegahan supaya nanti pas UTS tetap bisa ikut UTS. Semoga sukses. Saya akhiri kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.